Oke, eh, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Di sana ada template ya, template web untuk penulisan artikel. Jadi nanti teman-teman ketika belum punya jurnal yang dituju kayak gitu. Sebenarnya kan dalam menulis jurnal itu menulis artikel itu mengikuti jurnal yang dituju ya teman-teman template-nya. Kayak seperti teman-teman itu mau masuki rumah, maka teman-teman harus mengikuti aturan pada rumah tersebut. Nah, aturan penulisan itu antara satu jurnal dengan jurnal lain itu berbeda. Cara mencari jurnal, teman-teman bisa lihat di link yang saya sampaikan di e-learning ya. Nah, dari sana sudah saya sampaikan cara mencari jurnal yang dituju sampai dengan apa? Sampai dengan bagaimana submit jurnal tersebut kayak gitu. Oke, pertama di sini ada title ya. Ada title. Ada title. Di dalam title ini teman-teman itu menuliskan isi ya, mendeskripsikan konten. Jadi title itu harus bisa mendeskripsikan isi dari artikel tersebut. Ya harapannya dia yang menarik gitu ya. Menarik, memantik untuk dibaca kemudian. Yang kedua nanti penulis. Nah, penulis ini nama kelompok dan pembimbing ya teman-teman. Jadi nama kelompok, nama mahasiswa 1, 2, 3, kemudian 4, kemudian terakhir pembimbing kayak gitu. Nah, bisa mengikuti ini ya, email dan sebagainya, universitas kayak gitu. Nah, teman-teman bisa menuliskannya. Yang kedua abstrak, teman-teman. Abstrak ini berupa ringkasan ya. Abstrak ini berupa ringkasan dari tulisan kayak gitu. Berisi tentang tujuan, kemudian metode, kemudian hasil ya, hasil dan diskusi, hasil penelitian seperti apa kayak gitu. Dan dia mengikuti nggak boleh sekian kata kayak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya introduction ya, introduction. Introduction ini berisi tentang penelitian sebelumnya ya. Pentingnya penelitian, kemudian literatur review dan berbagai hal lain kayak gitu. Yang di sana sebaiknya memang mengacu dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah metode. Metode itu biasanya berisi dari tahapan ya, tahapan penelitian kayak gitu. Ini biasanya bisa dituliskan dalam bentuk flow diagram kayak gitu. Kemudian tiap flow itu dijelaskan. Nah, kemudian di result ini, di discussion ini menulis tentang objektif gitu ya. Objektif. Kemudian di objektif ini menjawab tentunya. Di sini bisa berisi tabel, bisa berisi pembahasan. Intinya di sini adalah hasil data, pengolahan data, dan analisis itu. Nah, dalam melakukan penelitian kan tentunya ada masalah kayak gitu ya. Dari masalah itu disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan analisis. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, kemudian ini ucapan terima kasih jika ada, dan yang terakhir referensi. Referensinya bisa mengikuti ya, ini contoh referensi apa atau IEE gitu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, contoh formatnya, silakan nanti bisa diikuti. Tapi ketika teman-teman itu sudah memiliki jurnal tujuan, nanti silahkan mengikuti jurnal tujuan yang akan dituju. Gitu. Oke teman-teman, ini saya stop screen ya. Nah kemarin sudah ada dari teman-teman ini yang mengajukan gitu ya, yang mengajukan artikel gitu ya. Nah bentuknya kayak gini. Nah harapannya ini bisa menjadi gambaran ya. Ini dari kelas ini ya, Mas Aditya, Mas Teguh, dari kelas ini, untuk kelas 3 Iya, ini. Pak. Oke ya, dari kelas ini ya.
Jadi kemarin sudah dibahas, juga sudah saya sampaikan, nanti akan seperti ini ya, teman-teman merancang tadi, menulis, nanti menulis di submit, kayak gitu, dalam bentuk Word aja ya, nanti biar saya bisa mereviewnya kayak gini, nanti akan saya review kayak gini. Ini maksimalisasi keuntungan pada UMKM peti mati Pak Suharyono menggunakan metode program linear dan LogIM kayak gitu. Ini saya kasih keterangan format sesuai jurnal yang dituju kayak gitu. Kemudian nanti penulis pertama, kedua, ketiga, keempat kayak gitu pembimbingnya. Nah, di sini fakultas program studi dulu, fakultas, universitas gitu ya. Program studinya sistem informasi. Kalau saya teknik informatika, yang lain sama. Ini emailnya kayak gitu. Nanti tak kasih email saya kayak gini. Gitu. Abstrak tadi kayak tadi, berisi tujuan, metode, hasil kayak gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya disesuaikan. Nanti pendahuluan. Nah, ini sitasi itu seperti ini teman-teman. Tadi ini sitasi model IEE kalau tidak salah ya. Nanti di bawah nanti akan kelihatan. Nah, dari 1, 2 nanti akan muncul di bawah ini loh. Nah ini citasinya ya. Nah, jadi nggak asal nulis sebenarnya yang di atas ini berdasarkan referensi sebelumnya. Nah, misalkan pendahuluan seperti itu, intinya dalam pendahuluan itu biasanya umum khusus ya. Dari umum ke khusus sampai diceritakan kayak gini ya, tambahkan kondisi tempat studi kasus. Nah, karena teman-teman itu studi kasus, maka perlu diceritakan tempat studi kasus itu kayak gimana, permasalahannya apa gitu, sehingga teman-teman itu mengambil topik itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian metode ini tahapan, ini kan tahapannya dijelaskan tiap tahap dengan detail. Nah, nanti bisa tiap tahapan ini juga ada flow-nya ya, digambar kayak flow diagram kayak gitu, aliran kayak gitu. Boleh kayak gitu, dikasih keterangan gambar. Dan hasil pembahasan berarti juga bercerita tentang data ya. Ini kan ada data kapasitas dan lain sebagainya ditampilkan di sini, dihitung, dibahas, yaitu dianalisis ya. Ini kalau di sini perlu, berarti kalau program linear, data-data tabel nanti harus dibawa ke bentuk tujuan, kemudian batasan-batasan kayak gitu. Nah, sampai dihitung ketemu solusi kayak gitu kan tentunya. Dan tabel ini harusnya mengikuti panduan dari ketentuan artikel di jurnal ya teman. Kalau tadi di buat sebelumnya tadi kan sudah ada bentuk tabelnya kayak gini. Kalau ini kan belum mengikuti kalau ini saya kira. Karena memang baru nulis, saya tanya kemarin, belum mengikuti jurnal tertentu. Seperti itu. Nah, sampai muncul solusi kayak gitu ya. Nah, di solusi ini harusnya ada pembahasan nih, kesimpulan kayak gitu. Dianalisis kayak gitu. Ini kan kok ketemu 0 kayak gitu. Padahal di realita kan dia juga tetap memproduksi peti ukir ya. Nah, ini perlu dibahas kayak gitu karena hasil perhitungan dan kondisi lapangan itu nggak match kayak gitu ya. Maka perlu dianalisis. Termasuk hasil-hasil ini juga perlu dianalisis ya. Analisis itu bisa mengkomentari, mengkritisi, atau membandingkan dengan jurnal yang ada dan seterusnya. Nah, kesimpulan ini menjawab tujuan. Maka tujuan tadi apa? Oh, mencari keuntungan maksimum tadi usaha UMKM peti mati, maka di sini juga harus bisa menunjukkan hasil dari tujuan itu. Kemudian ke referensi kayak gitu. Referensi ini harus masuk ke semua ya. Harus masuk di naskah semuanya. Ini kalau ini kan sampai 7 ya. Nah, bisa dilihat. Lah atas tadi sampai berapa? Nah, saya tadi kalau kayaknya lihat lebih dari 7 ya. Loh, di sini kalau sampai 9, di sana hanya sampai 7. Berarti kan itu nggak match ya. Nah, itu yang perlu dicek lagi ya gitu ya. Jadi antara sini dan bawah itu harus match. Kalau bawah itu sampai 7, harusnya sini juga hanya sampai 7 kayak gitu. Termasuk di dalam analisis dan pembahasan, teman-teman itu juga bisa menambahkan sitasi ya. Sitasi ini namanya sitasi. Jadi nggak hanya di sini aja sitasinya.
tapi juga sampai analisis dan pembahasan, namanya yang mengkritisi kan tadi bisa membandingkan kan juga perlu citasi gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah jadi nanti akan kayak gini kurang lebih ya, yang sudah terbit. Nah, ya contohkan. Yang sudah terbit jadinya kayak gini misalkan. Nah, perancangan produksi dengan metode Simplex untuk memaksimalkan keuntungan. Studi kasusnya UMKM mebel Urang Tubuh. Urang Tubuh ini orang Palembang ya. Nah, di sini kan juga banyak usaha mebel di daerah mana itu? Karanganyar itu ya. Karanganyar arah ke utara itu ya. Solo ke utara itu. Nah, ini tujuan penelitiannya kan tujuan penelitian. Kemudian variabel atau metodenya, kemudian hasil. Nah, itu kan yang disampaikan di abstraknya. Nah, kemudian pendahuluan sektor industri umum sampai khusus nanti. Ini kondisi-kondisi di sana disampaikan ya. Nah, kondisi di Urang Tubuh. Ini juga ada studi pendahuluan, berarti apa? Sudah ada studi pendahuluan, dirumuskan masalahnya, metode pengumpulan datanya disampaikan juga, termasuk variabel-variabelnya kayak gitu ya. Nah, dan analisis dan pembahasannya seperti apa kayak gitu. Nah, dari sini kan di total ya, jenisnya, produknya ada diambil 3 kayak gitu. Dan banyak tabel-tabel lain ya, berarti ini tabel-tabel data. Nah, termasuk ini teman-teman kompleks ya. Jadi kalau studi kasus itu memang kasusnya kompleks kayak gini gitu. Sehingga mungkin menarik gitu ya. Dan sesuai dengan kondisi lapangan gitu ya untuk dipublikasikan gitu. Nah, tentunya ini akan sulit ya kalau dikerjakan secara manual, maka teman-teman boleh menggunakan form for Windows. Jadi boleh form for Windows saja saya kira, asalkan kasusnya memang kompleks gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan perhitungannya hampir sama kan dengan tulisannya tadi. Ini hasilnya kayak gini, optimalisasinya. Dan dari hasil itu dibahas ya. Ini jumlah produksi dan keuntungan, sumber daya, dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini cara citasinya. Nah, ini cara citasinya 1. Ya, jadi cara penulisannya tadi kurang pas ya. Cara penulisannya citasi tempatnya Mas Aditya tadi kurang pas ya, karena harusnya ada kayak gini, kurung apa ya, kurung segitiga namanya apa ini. Kemudian 1 nama kayak gitu. Nah, saya kira itu teman-teman dalam penulisan artikel. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua dalam menulis artikel. Jadi nanti setelah ini tahapan teman-teman kemarin sudah saya review ya, bagaimana rencana data dan lain sebagainya. Tahapan selanjutnya berarti harapannya teman-teman sudah melakukan studi kasus, sudah mendapatkan data. Nah, tahapan selanjutnya teman-teman menuliskan artikel ini. Nah, dalam penulisan artikel ini nanti waktunya sampai hari Selasa kayaknya teman-teman ya. Teman-teman punya waktu sampai hari Selasa ya mengumpulkan artikelnya. Tanggal 14 ya. Selasa malam. Nah, silakan bisa dioptimalkan karena memang menulis artikel butuh waktu yang enggak selesai sehari saya kira teman-teman. Silakan ada waktu dimaksimalkan nanti minggu depan mungkin bukan mungkin ya akan kita review, akan saya review kayak tadi milik Mas Aditya tadi kayak gitu. Nah, minggu depannya mungkin perbaikan, selanjutnya bisa publish ya gitu saya kira. Saya kira itu teman-teman untuk penjelasan bagaimana menulis sebuah artikel. Silakan kalau ada pertanyaan atau yang lainnya. Dari artikel di kuliah PBL Management Science ini ya. Jadi dari studi di lapangan dan mendapatkan data, mengolah pakai software form kayak itu atau manual dihitung. Nah, kemudian
ditulis hasilnya itu dalam bentuk artikel. Oke teman-teman, silakan. Monggo kalau ada pertanyaan. Sudah jelas atau sudah jelas banget? Pak mau tanya Pak, Monggo Mas. tadi kan disampaikan tanggal 14 itu pengumpulan Pengumpulan. pengumpulan artikelnya Pak. Ya, Harus harus sudah final selesai atau draft artikel masih? ini Mas. Ya harapannya sudah final ya, sehingga nggak banyak revisi kayak gitu. Terus untuk pertemuan minggu depannya niku masih 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 konsultasi lagi atau udah mulai presentasi Pak? Saya kira masih ini ya, masih membahas ini. Minggu depan kan baru pertemuan 13 Thomas. Nggih. Nah, saya kira masih ini sekali ya, sekali atau 2 kali kayak gitu. Gitu mungkin Mas. Jadi difikkan dulu minggu depan itu fiksasi ini ya. Review ini harapannya sudah fix. Pertemuan 14 itu sudah fix harapannya. Agendanya mungkin seperti itu Mas. Di minggu depan itu draft sudah ada dan draft yang fix ya maksudnya sehingga nggak banyak revisi. Pertemuan 14 itu sudah fix ya. Sudah ketemu jurnal apa yang dituju dan lain sebagainya. Nah, 15-16 mungkin bisa submit ya. Mungkin ujiannya bisa ini melampirkan submit artikel dan lain sebagainya. Gambaran saya kayak gitu. Itu Mas, ada pertanyaan Bang? Oh, berarti untuk submitnya pertemuan 15 atau 16 ya Pak? Ya, kurang lebih itu Mas. Tapi antara 14-15 kan masih ada seminggu toh. Ketika pertemuan 14 sudah clear, kan bisa disubmit. Atau pertemuan 13 besok itu sudah clear, nggak ada revisi kan bisa disubmit. Oh, nggih Pak. Jadi Makasih nggak Pak. nggak nggak harus nunggu pertemuan itu ya. Kalau sudah clear ya semakin cepat lebih baik. Makanya silakan setelah ini teman-teman mencari jurnal kayak gitu sesuai dengan materi yang sudah saya upload di e-learning itu ya. Bisa lewat Cinta atau mungkin mencari lewat Google Scholar atau yang lainnya. Syarat minimalnya hanya terindeks Google Scholar ya, jadi nggak harus terakreditasi. Juga teman-teman tolong lihat biayanya kayak gitu, yang terjangkau buat teman-teman. Karena ini kemarin yang terbit dengan mahasiswa tahun 2020 ya, berarti tahun kemarin, yang terbit tahun kemarin itu, biayanya kemarin tuh hanya 150 di cover 3 mahasiswa ya. Saya cek semalam ketika saya mau membuat materi ini, kok biayanya sudah 500.000 kayak gitu. Jadi kan kalau biayanya 500.000 kan saya kira juga memberatkan teman-teman. Nah, selain artikel mungkin teman-teman kalau ada jurnal konferen apa ya? Apa? Konferen. Seminar nasional boleh ikut seminar nasional. Mungkin biayanya akan lebih murah kalau online. Itu Mas Muhammad. Boleh diulangi lagi Pak terkait yang biaya tadi itu untuk yang bagian mananya Pak? Oh ya, jadi di dalam sebuah artikel, bentar ya, top screen ya, top sharing. Misalkan saya share screen Mas. Teman-teman ini ya, katakanlah ke Google Scholar kayak gitu aja. Kemudian ketik jurnal komputer, nah gitu. Oke ya, kan banyak kan nih jurnalnya ya. Nah teman-teman klik salah satu jurnal, misalkan ini aja, jurnal komputer.
Jurnal komputer misalkan ini. Sudah kelihatan kan ya? Jurnal komputer dan informatika. Teman-teman klik home. Nah, di jurnal ini kan banyak sidebar dan lain sebagainya ya. Dicari yang kira-kira menyangkut tentang biaya. Artikel, fokus, author, editor, tim. Kira enggak. Ini template jurnalnya ini berarti yang teman-teman kalau mau nulis di sini ini jurnalnya. Kita tulis coba submission ya. Ini sudah terindeks Sinta. About jurnal. Satu jurnal dengan jurnal lain itu agak berbeda peletakan posisinya, Mas. Terkait biaya dan lain sebagainya. Jadi harus kita cari ya. Ini nggak ada info ya tentang biayanya ya. Mbak Salsabila lagi application etik. Ini nggak ada info biayanya, Mas. Tak coba searching yang lain ya. Biasanya ada kok biayanya. Kalau nggak ada Berarti biaya bisa berarti jadi itu gratis ya. oh, berarti itu biaya untuk penguploadan jurnalnya, Pak. Ya, biaya untuk submit jurnalnya, Mas. Atau kalau bukan submit ya, kalau submit nggak bayar. Kalau diterima membayar. Biasanya kayak gitu. Jurnal komputer bisnis misalkan ini. Jadi nanti tolong di apa ya, teman-teman jeli kayak gitu ya. Agak lambat, mohon maaf koneksinya. Atau yang ini aja Mas, yang contoh yang berbayar aja kayak gitu saya contohkan mungkin ya. Yang biar teman-teman juga bisa lihat ya. Nah, misalkan ini sebenarnya ini belum terakreditasi, tapi di sini kan ada home, login, register, set, current, arsip, sertifikat dan lain sebagainya. Di sini juga banyak lagi menu. Nah, di sini kan ada author fee ya gitu ya. Nah, berarti kalau fee itu terkait bayar, diklik aja di sini. Nah, ini loh Mas, ada biayanya loh. Bisa dipahami ya maksud saya ya. Bisa, Pak. Nah, kayak gitu. Jadi cari yang memang enggak, kalau bisa cari yang enggak berbayar. Kalaupun berbayar, cari yang terjangkau buat teman-teman kayak gitu. Gitu ya. Coba kalau tak cari seminar nasional komputer. Ya kalau seminar nasional teman-teman carinya kayak gini. Di Google aja seminar nasional komputer kayak gitu. Nah,
Tahun 2021. Masalahnya sudah Desember ya. Biasanya jarang Desember itu ada seminar. Ini kan Oktober toh. Nah, ini pembicaranya. Ini kan non pemakalah benefit. Ini kan pemakalah. Nah, kalau pemakalah ini biayanya 200.000 kayak gitu. Ini cara daftarnya. Tapi kan ini sudah kelewat. Kayak gitu. Jadi kalau pemakalah berarti nanti makalahnya yang dibikin tadi disubmit ke sana. Itu mungkin teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas ya saya kira ya. Jelas, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi teman-teman biar nggak kerja 2 kali, boleh mencari jurnalnya dulu ya. Sehingga menulisnya di format jurnal yang dituju. Tapi ketika memang belum dapat, ya tadi sudah tak kasih template. Gitu. Pun misalkan templatenya itu kan 2 kolom ya. Kalau mau dijadikan 1 kolom juga nggak masalah ya. Maksudnya kan baru draft. Kalau sudah jadi ya harus sesuai dengan jurnal yang dituju kayak gitu. Oke, teman-teman, cukup? Atau ada lagi pertanyaan? Monggo. Cukup ya? Atau ada pertanyaan?